Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Rohman Agus Jatika, STMM, yang telah memberikan tugas FGD kepada kami. Sebelum lanjut ke materi, saya akan menjelaskan sedikit, mengingatkan lagi mengenai COVID-19. Di sekitar kita masih ada ya, jadi jangan sampai lengah, jangan sampai lupa memakai masker, tetap cuci tangan, dan menjaga jarak. Di sini saya akan memperkenalkan dari kelompok 8 Psikologi Industri. Ada saya sendiri, Edwin Indra Nugraha, Iman Badrujaman, Cahyo Indra, Rahmat Aldani, dan Dandi Gusriyadi. Di sini kami akan menerangkan mengenai PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Ada mulai dari deskripsi perusahaan itu sendiri, produknya, produk keunggulan dari mobil itu sendiri, dan ada yang terakhir, hal yang akan dikembangkan sebagai harapan industri di 2050 mendatang. Ini gambaran PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dari tampak luar ya. Ada sebelah kiri dari total semua gedung kelihatan dari sebelah kiri ini, kalau depannya itu sebelah kanan. Selanjutnya langsung aja ke materi. Selanjutnya, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau yang dulunya dikenal dengan nama PT Toyota Astra Motor, ini bergerak di bidang manufacturing motor. Berikut adalah gambar di mana beberapa letak PT Toyota Motor Manufacturing. Sejauh ini udah 80 kota, yaitu ada di Amerika, Afrika, Saudi Arabia, Asia, dan yang lainnya. Next. Salah satu produk yang ada di PT Toyota Manufacturing Indonesia itu, yaitu salah satunya adalah mobil listrik. Mobil listrik adalah mobil yang digerakkan dengan tenaga listrik menggunakan energi yang disimpan dalam baterai atau tempat penyimpanan lainnya. Berikut adalah gambar-gambar mobil listrik dan bagaimana cara pengoperasiannya, lalu cara bergeraknya. Next. Berikut ialah keunggulan dari mobil listrik. Yang pertama yaitu mobil listrik tidak menghasilkan emisi kendaraan bermotor. Lalu yang kedua yaitu mobil listrik dapat mengurangi emisi gas rumah kaca karena tidak membutuhkan bahan bakar fosil sebagai penggerak utamanya. Yang ketiga yaitu berkurangnya ketergantungan minyak dari luar negeri, sehingga itu ekonomi Indonesia bisa menjadi lebih baik. Yang keempat yaitu biaya perawatan menjadi lebih hemat. Yang kelima yaitu mobil listrik tidak menimbulkan kebisingan polusi suara karena itu dapat bermanfaat bagi lingkungan. Oke, selanjutnya teman-teman, ini ada hal yang akan dikembangkan sebagai harapan di industri 2050 sekaligus ini menjadi tema FGD kita kali ini. Apa sih yang akan dikembangkan oleh perusahaan Toyota tentang mobil listrik? Boleh di next slide. Nah, ini dia. Selain tadi ada keunggulan-keunggulan berupa hemat energi dan sebagainya, diharapkan untuk kedepannya menghadapi persaingan industri tahun 2050, tentunya Toyota akan mengembangkan beberapa hal. Di antaranya pertama, mengisi daya menggunakan sistem IoT atau Internet of Things. Ini juga udah pernah dibahas di FGD ke-1 tentang Smart Home System. Itu juga sama menggunakan Internet of Things karena saat ini pergerakan internet sangat masif. Kedua, Toyota mencoba meningkatkan kapasitas baterai menjadi double power. Ketiga, membuat pengisian fast charging bisa sampai 10 menit
pengisian bahan bakar listriknya. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan efektif dan efisien dan juga dapat mempercepat mobilitas kita dalam menggunakan mobil tersebut. Keempat, Toyota mengembangkan sistem baterai cadangan. Nah, yang berfungsi saat baterai utama tidak berfungsi, itu juga bagus. Kelima, mengembangkan mobil listrik agar dapat bertahan saat kondisi banjir. Nah, ini cukup menarik, apalagi di Indonesia atau di daerah saya misalkan, daerah-daerah yang rawan banjir. Nah, Toyota ingin mencoba mengembangkan mobil listrik itu bagaimana caranya dapat bertahan saat kondisi banjir atau tergenang minimal. Keenam, berkolaborasi dengan brand mobil sport dunia. Nah, ini juga hal yang mesti kita apresiasi dan harus kita dikembangkan juga. Karena apa? Perusahaan dunia persaingan pasti sangat ketat. Nah, untuk itu pula diperlukan kolaborasi. Contohnya dengan brand mobil sport dunia kayak misal Lamborghini dan sebagainya, atau misal bisa bergabung dengan Tesla misalkan. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang harapan industri ini? Apakah memungkinkan atau tidak dan sebagainya? Silahkan kalau ada yang mau ditanggapi. Oke, terima kasih rekan-rekan perwakilan dari kelompok 8. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga industri Indonesia semakin dikenal dunia, semakin maju, dan Indonesia menjadi industri dunia dari otomotif dan yang lain sebagainya. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau dan yang lain-lain, bisa bertanya di YouTube nanti di Bapak dosen Karohman, atau bisa langsung chat kami ya. Mungkin itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.